Setiap tindakan pengobatan yang dilakukan tim medis tentunya harus diketahui secara detail oleh pihak pasien maupun keluarga yang bertanggung jawab. Pasien dan keluarga berhak mengetahui jenis tindakan yang akan dilakukan, manfaat, dan tujuannya dilakukan pengobatan tersebut. Pemberian informed consent oleh tim medis atau dokter kepada pasien atau keluarga menjadi suatu keharusan, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang tepat mengenai kelanjutan pengobatan. Mari, simak lebih banyak mengenai informed consent, agar kamu lebih memahami proses ini saat harus melakukan tindakan pengobatan di rumah sakit. Penjelasan mengenai informed consent dapat dipahami melalui pemahaman terhadap kedua kata penyusunnya, yaitu informed dan consent. Dalam konsep ini, informed berarti telah menerima penjelasan atau informasi yang telah disampaikan. Sementara itu, consent merujuk pada persetujuan yang telah diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, informed consent dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter atau tim medis untuk menjalani suatu tindakan medis tertentu setelah menerima penjelasan atau informasi yang memadai dari pihak yang bersangkutan. Proses ini mencerminkan pentingnya keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan dan tindakan medis yang akan dilakukan. Setiap langkah kedokteran yang diambil oleh dokter harus memperoleh persetujuan dari pasien. Persetujuan tersebut diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang memadai dari dokter yang akan melakukan tindakan medis. Dengan adanya informed consent yang jelas dan baik, pasien akan memahami segala manfaat dan risiko serta tujuan terapi yang akan diberikan oleh dokter, termasuk tingkat keberhasilan suatu pengobatan maupun tindakan medis. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman pasien yang seringkali menganggap suatu tindakan sebagai malpraktik jika hasilnya tidak sesuai harapan. Berdasarkan bentuknya, informed consent terdiri dari dua jenis, yaitu implicit consent dan explicit consent. Implicit consent atau persetujuan secara tersirat umumnya diberikan saat kondisi gawat darurat. Pada kondisi ini, tindakan medis perlu dilakukan, tetapi pasien atau keluarga tidak dapat memberikan persetujuan lisan atau tertulis pada saat itu. Explicit consent merupakan bentuk persetujuan yang dinyatakan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Informed consent lisan umumnya dilakukan pada prosedur atau pengobatan tanpa risiko. Persetujuan secara lisan dapat berupa bentuk ucapan setuju atau gerakan mengangguk kepala. Sedangkan informed consent tertulis umumnya diperlukan untuk prosedur atau pengobatan yang lebih rumit dan risiko yang lebih tinggi. Di klinik, puskesmas, atau rumah sakit, informed consent biasanya akan diminta dalam suatu formulir atau lembar surat tertulis yang mencakup seperti identitas pasien, nama tenaga medis yang memberikan penjelasan, dan dokter yang akan melakukan tindakan. Selain itu, informasi tentang nama penyakit atau diagnosis, jenis prosedur yang direkomendasikan, risiko dan manfaat dari tindakan medis, opsi alternatif beserta risikonya, dan perkiraan biaya tindakan medis dan pengobatan juga dijelaskan dalam formulir tersebut. Ini bertujuan untuk memastikan pasien memiliki pemahaman yang memadai sebelum memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan. Setelah membaca dan menyetujui informed consent, pasien telah menerima dan memahami semua informasi tentang opsi prosedur dan pengobatan yang akan diberikan oleh dokter. Pasien juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan akhirnya membuat keputusan apakah akan menjalani atau menolak langkah penanganan yang direkomendasikan oleh tim medis. Ketika pasien setuju untuk menjalani tindakan medis, dokter atau perawat akan meminta tanda tangan pada surat informed consent sebagai persetujuan resmi. Sebaliknya, jika pasien menolak, dokter atau perawat dapat meminta tanda tangan pada surat penolakan yang mencatat bahwa pasien tidak setuju dengan tindakan medis yang disarankan dan telah memahami konsekuensi dari keputusan tersebut. Sejumlah jenis perawatan dan pengobatan, termasuk tindakan beda, transfusi darah, terapi radiasi, kemoterapi, dan biopsi, memerlukan persetujuan dari pasien atau pihak keluarga sebelum dilakukan.
Hal ini menekankan pentingnya informed consent dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan medis yang melibatkan tindakan atau prosedur tertentu. Syarat pemberian informed consent melibatkan pertimbangan terhadap kondisi pasien. Informed consent umumnya diberikan kepada pasien yang sudah dewasa secara hukum, yaitu yang telah berusia 18 tahun atau telah pernah menikah. Pasien juga diharapkan dapat memahami penjelasan dokter dengan baik, memiliki kesadaran penuh, dan kondisi kejiwaan yang sehat. Jika dianggap tidak dapat memutuskan informed consent, pasien bisa diwakili. Berikut ini adalah beberapa kondisi ketika informed consent dapat diwakilkan. Pertama adalah pasien di bawah umur. Pada pasien yang masih belum cukup umur, termasuk bayi dan anak-anak atau remaja di bawah usia 18 tahun, persetujuan informed consent dapat diwakilkan oleh orang tua atau walinya. Kedua kondisi yang tidak memungkinkan, yakni pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, seperti pingsan atau koma, sehingga tidak memungkinkan untuk menerima penjelasan atau memberikan persetujuan, informed consent dapat diwakilkan oleh keluarga atau walinya. Hal ini juga berlaku pada pasien yang mengalami fungsi kognitif, seperti penderita Alzheimer, pikun, atau gangguan mental. Pelaksanaan informed consent merupakan sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh dokter maupun tenaga medis lainnya dalam setiap penyelenggaraan praktek kedokteran, khususnya dalam hal pemberian tindakan medis tertentu pada pasien. Informed consent merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan tindakan medis, agar tindakan yang dilakukan oleh dokter dianggap sah oleh hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi dokter maupun tenaga medis lainnya. Di Indonesia, beberapa aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan informed consent yaitu antara lain sebagai berikut. Dari serangkaian peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan tersebut sangat nampak dengan jelas bahwa setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien haruslah atas persetujuan pasien. Negara memberikan perlindungan terhadap hak pasien dalam kebebasan untuk menentukan pilihan dapat atau tidak suatu tindakan medis dilakukan terhadap pasien. Pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau pihak rumah sakit tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pasien merupakan sebuah perbuatan malpraktek medis, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaiannya, sehingga dapat dituntut secara hukum atas kejadian yang menimbulkan kerugian pada pasien. Dengan pemahaman mendalam tentang informed consent, pasien dapat aktif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan. Jangan ragu untuk bertanya lebih lanjut kepada dokter maupun tenaga medis lainnya untuk memastikan Anda membuat keputusan yang tepat. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jika ada topik tertentu yang ingin kamu bahas, beritahu kami di komentar. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.